Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Sarkup di seluruh Nusantara. Siang hari ini saya berada di Desa Cerme Kidul, tepatnya di Desa Pojok. Di sebelah selatannya Gria Indah Perme ya, kalau nggak salah ini. Di sini saya berada di sebuah area pemakaman yang dinamakan area pemakaman Pojok ya. Saya menyambangi makam ini atas informasi dari sedulur subscriber kita ya. Yang mana katanya dari informasi beliau bahwa di area pemakaman ini ada banyak batu nisan yang berciri khaskan Giri Kedaton. Baik rekan-rekan, kita akan coba untuk masuk dan melihat ke dalam area makam ini untuk mengetahui batu-batu nisan yang ada di area pemakaman ini. Semoga saja nanti bisa mendapatkan petunjuk yang baik ya. Ini adalah tempat keranda. Lokasi makam ini berada di samping dari persawahan. Ini masih bisa dilihat ya, padi-padi ini sudah sebentar lagi mau panen ini ya. Sekarang saya sudah berada di pemakaman, ada pemakaman di sini. Di sini bisa kita lihat masih, ya benar, masih terdapat batu-batu nisan ya kuno ya, batu nisan kuno ini, dan ini juga ya. Batu nisan ini terbuat dari batu kumpung ya, batu kumpung. Kelihatannya cukup luas ini area makam di sini. Kan kita lihat dulu untuk batu-batu nisan yang ada di sini, nanti baru setelah sebagian besar kita melihat yang ada di area pemakaman ini, batu-batu nisannya, baru nanti akan saya sampaikan batu-batu nisan ini di era tahun berapa ya. Ya, area pemakamannya berada bercampur ya dengan pemakaman baru ya di sini. Tapi masih banyak terlihat ini batu-batu nisan yang lama tuh di depan itu juga ya. Ini juga. Ya, ini juga. Depan itu juga ya. Dan itu sepertinya ada pemakaman baru ya. Sepertinya masih baru. Ya, depan itu juga. Tuh. Sebenarnya ada yang dicungkup ini ya. Mungkin dari pihak keluarga yang memberi cukup atau yang disepuhkan ya, mungkin ya. Ya, kita lihat. Ya, ya di sini juga masih terlihat untuk batu nisannya, juga masih batu nisan lama ya, nisan lama. Kita telusuri lagi. Ini makamnya berdempet-dempet, ini saya harus lewat sampingnya ya, jadi supaya nggak menginjak ya. Oke.
Ya, ini juga sini. Depan ini juga sini cukup banyak ya, kalau saya lihat cukup banyak ini. Depan ini ya juga ini sepertinya untuk ris samping ya kayaknya ya. Ya, di depan ini bisa kita lihat tuh, tuh di sini juga ya. Ya, di sini juga ini ya. Ke depan itu ya, sepertinya banyak sekali di sini ya, sampai area sana kalau terlihat ya, banyak sekali memang untuk batu-batu nisan yang lama ya, batu nisan yang lama. Seperti ini juga. Dan ini juga ya. Jadi rata-rata dari apa yang saya lihat tadi, rata-rata batu nisannya menggunakan corak yang sama seperti corak ukiran seperti ini ya, ukiran seperti ini. Jadi di sini ada lingkarannya, di sini juga ada lingkarannya. Untuk langgam yang bermotif seperti ini ya, untuk makam ini berada pada kisaran tahun 1800 sampai 1900 ya. Jadi masih terkesan untuk pemakaman ini, untuk batu nisannya memang batu nisan lama dari batu kumbung, akan tetapi untuk eranya yang dipakai ini di era tahun 1800 sampai tahun 1900 itu ya, karena coraknya untuk ukirannya semuanya rata-rata sama, cuman hanya membedakan antara tebal dan ketebalan dari batu nisan yang ada di area sini. Ada yang tipis dan juga ada yang tebal. Jadi sedikit banyak di sini bisa saya simpulkan bahwa pemakaman yang ada di sini rata-rata memang sudah muslim ya, sudah muslim, karena dari bentuk ukirannya ini menunjukkan bahwa beliau ini sudah muslim. Akan tetapi berada di era yang lebih muda, yaitu di era tahun 1800 sampai tahun 1900 ya. Seperti ini juga ya, seperti ini batu nisan ini ya, sama, untuk motif ukirannya sama, cuma ini lebih tebal ya, ini lebih tebal. Jadi untuk masanya atau tahunnya itu sama, antara tahun 1800-an sampai tahun
1900 ya. Ada juga yang agak lebih tua dari yang ada di sini, seperti halnya yang menggunakan batu padas keras ya, seperti ini. Nah, ini masih berada di kisaran tahun antara 1700-an sampai 1800 ya. Jadi di sini ada dua era ya, antara 1700 ke 1800, 1800 ke 1900 ya. Kalau wakilannya di daerah Cerme ya, Cerme Kidul, Benjeng, Jambu ya, terus Ororo, Bogomiring kalau nggak salah ya, itu sampai ke Pejangganan. Memang di tahun 1700 sampai ke 1800 ya. Ketika setelah peruntuhan Raja Giri terakhir, yaitu Pangeran Singosari oleh Adipati Gresik, Adipati Kasepuhan ya, yaitu Adipati Joyonegoro, putra dari Adipati Puspanegoro ya. Setelah beliau berhasil mengalahkan Raja Giri yang terakhir, kemudian ketika beliau diminta untuk datang ke Mataram, dalam waktu itu yang menjadi pemimpin di Mataram, yang menjadi raja adalah Sunan Amangkurat Mas ya, atau Amangkurat ketiga. Ketika beliau diminta untuk datang ke sana, selama beliau berada di Mataram, datanglah datanglah Ki Demang Jiworogo. Nah, Ki Demang Jiworogo itu adalah seorang patihnya Cakraningrat ya, Cakraningrat Madura yang keempat. Ketika itu Demang Jiworogo menyerang ke Gresik, menguasai daerah Gresik dan juga menguasai daerah Giri dan sekitarnya, hingga sampai ke Kasepuhan, yaitu di Sedayu, karena Kasepuhan dulu berada di Sedayu dan Kanoman berada di Gresik. Nah, singkat cerita, setelah keadaan itu diketahui oleh oleh Adipati Joyonegoro, beliau diperintah oleh Amangkurat Mas untuk kembali ke Gresik dan untuk mengalahkan atau mengusir Demang Jiworogo dari wilayah Gresik. Lah, Adipati Joyonegoro dibantu oleh beberapa pasukan ya. Yang satu dari Mataram, yang kedua dari Ponorogo, yang ketiga dari VOC, dan yang keempat dari Surabaya. Jadi terjadilah suatu peperangan ya, dan ketika itu peperangan terjadi di Desa Jambu pertama. Setelah itu bergeser ke Ororo Bogomiring. Dari situ kemudian Adipati Joyonegoro membangun sebuah benteng pertahanan, yaitu di Desa Sekaran. Desa Sekaran itu berada di Benjeng ya. Jadi ketika itu Demang Jiworogo membangun bentengnya di Desa Pejangganan Sembayat situ ya. Jadi ketika setelah semuanya sudah berdiri, kemudian terjadilah perang yang selanjutnya, hingga akhirnya sampailah di daerah-daerah yang ada di sini, termasuk di daerah Cerme Kidul, Cerme Lor ya, di daerah Metatu, Sekaran Benjeng, Ororo Bogomiring, sampai ke Jambu, dan sampai akhirnya ke Desa Pejangganan, tempat pertahanan dari Demang Jiworogo. Di situ Demang Jiworogo berhasil dikalahkan, dan senopati dari Demang Jiworogo yang bernama Lintang Kuning berhasil ditewaskan ya, atau dikalahkan ya, di Pejangganan.
Baik rekan-rekan, untuk itu di sini yang bisa saya simpulkan bahwa ya memang benar di sini terdapat banyak-banyak batu nisan yang memang menciri khaskan pada alur Giri Kedaton, akan tetapi berada di era atau berada di masa yang lebih muda, yaitu di tahun yang pertama tadi ada yang lebih tua itu tahun 1700-an sampai ke 800 dan 800 sampai ke 900. Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, terkhusus buat rekan subscriber yang telah memberikan informasi kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk menanggapi informasi dari panjenengan, di sini saya sudah menyambangi ke lokasi, dan di sini saya sudah melihat sendiri batu-batu nisan yang ada di lokasi. Dan tadi akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa yang ada di area pemakaman sini berada di kisaran tahun 1700, 1800 sampai 1900. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Sementara itu dulu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Sarkup Nusantara, salam Sarkup Indonesia, salam satu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana asmara